Deretan pengorbanan Indonesia demi sirkuit Mandalika, ujung-ujungnya merugi. Proyek pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata Mandalika atau The Mandalika yang diselenggarakan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ternyata meninggalkan utang dengan total mencapai triliunan rupiah. Salah satu kawasan destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP tersebut mempunyai utang dengan total 4,6 triliun rupiah yang terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek dengan total 1,2 triliun rupiah dan 3,4 triliun rupiah utang jangka panjang. Di balik kerugian besar yang dialami oleh sirkuit Mandalika ini, terdapat beberapa pengorbanan yang dilakukan untuk membangun sirkuit Mandalika tersebut. Apa saja? Simak informasi lengkapnya berikut ini. Sengkarut pembebasan lahan. Adanya isu utang terkait dengan sirkuit Mandalika, kasus sengkarut pembebasan lahan di sirkuit tersebut kini kembali terkuak. Indonesia Tourism Development Corporation disebut-sebut masih belum menyelesaikannya dan membuat sponsor tidak ingin datang ke sirkuit. Diketahui, anggota Komisi 6 DPR bidang industri, investasi, dan persaingan usaha Syamsul Lutfi menyebut ITDC masih belum menyelesaikannya pembayaran pembebasan lahan warga yang ada di KEK Mandalika. Kawasan ini dibangun di atas lahan 1.174 hektar di tahun 2015. Syamsul menyebut alasan tersebutlah yang menjadikan buruknya iklim investasi di Mandalika. Sebelumnya, anggota DPR RI asal Dapil Pulau Lombok tersebut sudah memperingatkan sedari dulu agar pemerintah pusat tidak luput mengenai pembebasan lahan masyarakat. Pembebasan lahan ini dipandang menjadi permasalahan paling mendasar yang harus diselesaikan pada saat melakukan investasi. Pemindahan makam nenek moyang. Bupati Lombok Tengah, lalu Patul Bahri merasa kecewa dengan pernyataan Direktur Utama Injurni, Doni Oskaria yang menyebut event World Superbike atau WSBK di sirkuit Mandalika menjadi rugi. Ia bahkan sampai menyinggung pembangunan sirkuit balap kelas internasional tersebut sudah mengorbankan ratusan makam nenek moyang warga desa Kuta Mandalika. Utang negara. Berkaitan dengan hal tersebut, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, member holding dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney Group, memberikan klarifikasinya terkait dengan isu proyek Mandalika yang mempunyai banyak utang tersebut. ITDC menjelaskan bahwa ia sudah memperoleh dukungan pemerintah melalui penanaman modal negara secara tunai dengan total 750 miliar rupiah untuk membangun kawasan The Mandalika di tahun 2015 dan 2020. Tak hanya itu, ITDC juga memperoleh dukungan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Himpunan Bank Negara, dan Asian Infrastructure Investment Bank dengan total utang sebesar 3,4 triliun rupiah. Pendanaan ITDC yang sumbernya dari bank kini masih bisa disebut terjaga kelancaran pembayarannya dikarenakan sumber penghasilan usaha yang didapatkan dari kawasan Denusa II dan bisnis lainnya melalui anak dan cucu usaha ITDC.